Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turqil jannati. Siapa yang melakukan sebuah perjalanan pada suatu jalan untuk menggapai ilmu, maka Allah nanti akan memberjalankan orang tersebut pada jalan-jalan surgawi. Nanti di akhirat Allah akan memperlancar jalannya. Allah tidak akan membuat dia tersesat dari jalan menuju surga, tapi Allah akan memberjalankan dia pada jalan-jalan menuju surganya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi. Siapa orang yang berpagi hari? Kenapa menggunakan kata ghada? Ghad, ya, pagi-pagi. Maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh. Pada saat pagi orang-orang mencari uang. Pada saat pagi orang-orang ada yang masih tidur. Pada saat pagi ada orang-orang yang urusannya dengan dunia. Pada saat pagi ada orang-orang yang dilalaikan oleh dunia. Tapi pada saat orang-orang lalai dengan duniawi, ada orang yang ternyata justru li talabil ilmi, ia pergi untuk mencari ilmu. Jadi bukan tentang waktu pagi. Memang waktu pagi ini ada fadilah tersendiri, ada barokahnya tersendiri. Tapi yang dimaksud hikmah dari man ghada, orang yang bersungguh-sungguh di saat orang lain sedang lalai oleh dunia. Termasuk meskipun kita di malam hari, bukan di pagi hari. Orang sedang lalai dengan tidurnya, orang sedang lalai dengan gamenya, orang sedang lalai dengan tontonan televisinya, orang sedang lalai dengan TikToknya, orang yang sedang lalai dengan Instagramnya, dengan YouTube-nya. Tapi kita datang untuk mencari ilmu, maka sallat alaihil malaikatu, para malaikat akan berdoa untuknya, memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan untuk orang tersebut. Wa yubarika lahu fi ma'isyatihi wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan penghidupannya, urusan duniawinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yang usaha, kita yang kerja tetap harus ngaji. Tetap harus datang ngaji kalau mau berkah. Makanya banyak orang usaha tapi nggak berkah, ada aja masalah dalam usahanya. Ternyata diantaranya karena dia menganggap meninggalkan thalabul ilmi itu bukan dosa, padahal meninggalkan thalabul ilmi adalah dosa besar yang tidak dianggap besar oleh pelakunya. Akan banyak masalah. Orang punya usaha, orang punya jabatan, jadi pejabat, datang ke pengajian saat pilkadal, pilkodok doang, pilkoplo akhirnya mah. Kalau sudah jadi pejabat, sudah naik jabatannya, tidak mau datang ke pengajian. Datang ke ulama tuh kalau punya keinginan mau naik jabatan, ingin naik jabatan gimana? Dikasih wiridan, puasa, mau didoakan, minta doanya didoakan juga jadi. Tapi kalau ternyata sudah tercapai, tidak mau lagi datang ke ulama, tidak mau lagi ngaji, maka pasti akan banyak masalah. Pasti akan banyak masalah. Buktikan. Karena berarti dia memperalat. Jadi kalau ingin ma'isyah kita, penghidupan kita barokah, kita usaha, kita jadi pekerja, tetaplah ngaji. Karena ketika ngaji, malaikat akan mendoakan kita, terus mendoakan kita, sehingga usaha yang kita lakukan itu akan diberkahi. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan ma'isyahnya, penghidupannya, urusan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, usahanya dan semacamnya, pekerjaannya akan diberkahi oleh Allah. Ini ada keterangannya. Ya. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Bashran, kemudian juga Ibnu Abdul Bar dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, al-alimu wal muta'allimu ka hadhihi min hadhihi wa jama bainal musabbihati wallati taliha. Orang yang alim dengan muridnya, dengan santrinya itu seperti ini, kata Rasul. Rasul berisyarah dengan dua jari ini, telunjuk dan jari tengah. Seperti ini, syarikani fil ajri, mereka bersekutu dalam pahala. Mereka berbagi dalam pahala ini. Wala khaira fi sairin nasi ba'du,
dan tidak ada manusia yang paling baik, paling unggul, yang lebih hebat, lebih baik, lebih unggul dibandingkan mereka. Tidak ada. Selain mereka tidak ada yang lebih di atas mereka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits riwayat Imam Ibnu Majah, kemudian Imam At-Tabrani, juga Imam Al-Ajuri, Imam Ibnu Abdil Bar, dan yang lainnya. Juga oleh Imam Al-Munyawi dalam Faidul Qadir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ughdu aliman." Jadilah engkau orang alim. Bersungguh-sungguhlah berupaya untuk menjadi orang alim. Kalau tidak mampu, au muta'alliman, atau menjadi muridnya seorang yang alim. Muridnya orang-orang alim. Au mustami'an, ataupun menjadi orang yang mau mendengarkan, senang mendengarkan nasihat orang alim. Au muhibban lidzalika, ataupun menjadi pecinta mereka. Wala takunil khamisa, dan jangan engkau menjadi yang kelima. Apa itu? Pembenci mereka. Fatahlik, maka engkau akan hancur, engkau akan rusak. Orang yang membenci orang alim itu pasti akan hancur, pasti akan mendapati keburukan-keburukan. Pasti. Kenapa demikian? Karena ada riwayat hadis begini. Naqala Al-Qadhi Husain, Imam Al-Qadhi Husain telah menukil fi awal ta'liqatihi, di dalam awal ta'liqahnya, annahu ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi. Oh ya, bukan ini, tapi nggak apa-apa, ini kita bahas dulu ya. Siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka tidak akan dicatat keluputannya, kesalahannya sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, selama dia masih mencintai ilmu dan ulama. Selama dia masih mencintai ilmu dan ulama, maka dalam kehidupannya kesalahan-kesalahannya akan banyak yang diampuni oleh Allah dan tidak dicatat kesalahannya tersebut. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, siapa yang mencintai orang alim dan mencintai ilmu, maka saida, dia akan bagjo, dia akan bahagia. Tapi siapa yang membenci mereka, waman karihal alima, waman karihal ilma wal alima, siapa yang membenci ilmu dan ahli ilmu, maka dia akan menjadi orang yang celaka, tidak beruntung.